gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat terus ya. Apalagi dengan keadaan sekarang yang cuacanya nggak menentu, kadang hujan, kadang panas. Atau mungkin nih teman-teman dan saudara kita yang di luar sana ini lagi terkena musibah banjir. Semoga banjirnya cepat surut dan juga keluarganya dalam keadaan yang tetap safe, aman, dan juga sehat ya pemirsa. Ketemu lagi bareng sama aku Lia Gisti di On The Screen. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget bersama dengan film yang akan kita bahas hari ini. Filmnya seperti apa? Langsung aja yuk kita bahas di On The Screen. Nah pemirsa, seperti yang aku bilang tadi, kita kedatangan narasumber yang luar biasa hari ini. Di malam hari ini sudah ada duduk manis di sini 2 orang. Ya, kita sapa dulu ya pemirsa, ini ada Pak Edi. Halo. Halo Pak Edi, selamat malam. Selamat malam Mbak. Siapa tadi namanya lupa saya. Iya. Oh, iya. Oke, Pak Edi ini sudah dengan kaosnya. Iya, promosi. Yang akan kita bahas hari ini ya. Pak Betul. Edi. Oke, Pak Edi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar Iya. biasa baik. Ini aman ya, nggak banjir ya Pak ya? Kita terbiasa renang. Untung bisa renang. Oke, ini ada Pak Edi ini sebagai sutradaranya. Betul. Betul ya, sudah sutradaranya dengan film yang ada di kaosnya. Ini pemirsa mungkin bisa baca sendiri ya, nggak usah disebutin judulnya, nanti kita sebutin. Nanti tertera di sini. Ya. Oke, sudah Pak Edi, sebelahnya ini ada Ibu Eli. Ibu. Halo Ibu. Halo juga Mbak Lia, Halo, selamat malam. Selamat malam. Mbak Eli gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah awal tahun ini baik, sehat dan selalu penuh semangat. Alhamdulillah. Emang awal tahun tuh kita harus semangat ya Ibu Iya. ya, biar berikutnya hari-hari berikutnya tetap semangat, tetap sehat gitu ya. Iya. Bu Eli, Amin. ini sebagai produser ya Iya. di film ini. Iya. Ya, film apa ya kan? Ini boleh dibocorin nggak Bu? Judul filmnya apa nih yang akan dibahas? Judul film yang kita produksi kebetulan di akhir tahun 2022 kita ambil judul Brendung Iku. Kita mengambil satu kebudayaan di Kabupaten Pekalongan yang mungkin untuk era-era sekarang anak-anak bahkan sebagian orang yang mungkin di masyarakat baik itu kota atau kabupaten, mereka itu kadang brendung itu apa Ya, kayak brendung gitu. itu apa? Iya betul. Dari riset teman-teman yang sudah beberapa tahun kita coba angkat, kemudian sampai akhirnya kita bisa memproduksi film ini. Jadi perjalanannya memang panjang Mbak. Kita riset dulu dari teman-teman, kemudian budayawan Kabupaten Pekalongan juga, kemudian kita bersiap-siap untuk memproduksi filmnya itu kan. Kemudian di situ ada satu kegiatan dari Kemenparekraf yang akhirnya itu bisa mendorong kita pelaku ekonomi di subsektor ekonomi kreatif yang akhirnya ketika kita sudah punya nafas, kita sudah punya 60% modal, kemudian kita dapat sedikit support dari kementerian, akhirnya kita bisa memproduksi film ini. Jadi harapan kita di sini, kita ingin masyarakat itu tahu bahwa kita itu mempunyai kebudayaan yang sangat luar biasa, dan kita tidak ingin generasi kita nanti tidak mengingat, tidak tahu apa sih budaya kita. Mereka taunya mungkin yang ini saja, iya, yang dari barat-barat saja gitu. Kita lanjut bahas lebih lanjut lagi ya Ibu ya, Pak ya. Kita nonton dulu filmnya di sebelah sini. Oh iya, pasti boleh. Pemirsa juga tahu filmnya seperti apa, Brendung Iku. Brendung Iku. Pemirsa, kita lihat dulu filmnya Brendung Iku. Sebelah sini. adalah doa. Doa itu bisa dalam wujud mantra, bisa dalam wujud lagu atau ritual. Nenek moyang kita
sebagaimana negara-negara timur adalah memiliki kepercayaan yang bersifat feminin. Sehingga banyak kita jumpai perwujudan-perwujudan yang bersifat feminin, tokoh-tokoh yang bersifat feminin, yang melambangkan sebuah kelahiran dan kesuburan. Selanjutnya di dalam berendung itu sendiri, peralatan-peralatan ini sebetulnya diawali dari peralatan yang bersifat sederhana, ada di dalam rumah. Namun sebagaimana kita tahu bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan effort atau perjuangan yang lebih keras. Sehingga nenek moyang kita, para pendahulu kita, untuk mendapatkan peralatan pendukung berendung itu ya diawali dengan mendapatkan siwur yang tidak beli, tetapi mengambil dari rumah seseorang. Yang pertama, kembali lagi di On The Screen bersama aku Ria Gizi dan juga masih bersama dengan Pak sutradara dan juga ibu produser. Jadi kita udah nonton filmnya Berendung Iku. Ya, keren banget loh ini. Terima kasih. Memang tentang horor, mistis atau gimana sih, Pak? Memang colornya memang darkness ya, jadi kita buatnya agak suspense gitu, dan memang kebetulan secara tidak sengaja ternyata 2023 ini memang lagi tren horor nasional itu setting jadul gitu kan. Kebetulan aja sama gitu kan. Jadi ya bukan horor ya, karena ini kan dokumenter gitu. Nah, cuman memang kenapa colornya dibuat darkness, memang kita menjaga sakralisme dari ritual itu sendiri, biar nuansanya itu kayaknya ya paling pas horor. Nggak mungkin ritual kita komedikan atau kita satirkan. Makanya di awal ada teriakan gitu. Iya. Udah belum apa-apa udah teriak ya, Iya, gitu ya. Dan memang kita buat seperti itu biar bisa diterima di semua kalangan. Orang akan penasaran dengan yang seperti itu. Akhirnya mereka jadi tahu, oh ternyata kita punya budaya, punya kesenian berendung. Nah, dengan seperti itu, Mbak. Dengan teriakan itu yang menimbulkan penasaran. Iya. Ini berarti kan bahas tentang berendung. Iya. Memang namanya berendung ya, dia. Iya. Berendung ini sebuah tradisi memanggil Kesenian. hujan. Iya. Apakah ini masih ada yang melakukan di Kabupaten Pekalongan, Bu? Mungkin dijawab Oke. Pak Edi. Kalau dari riset sih secara ritual mungkin sudah nggak ada ya gitu kan, karena banyak benturan lah sekarang dengan beberapa framing keyakinan gitu kan, sehingga itu nyaris tak terdengar. Tapi dari pelaku, jejak pelakunya sih masih banyak, karena penyebarannya dari riset kami itu memang merata, memang dari itu merata, bukan di Pekalongan saja sih, sampai ke Comal, Pemalang itu. Memang merata. Tapi untuk ritual itu kan sepertinya ya sudah 20-15 tahun terakhir sudah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Ya. Tinggal sisa-sisa yang masih ingat. Ya, rekam jejak lah. Rekam jejak. Jadi kalau orang bertanya, misalnya mendengar kata berendung, pasti yang hampir tahu itu usia 40-an, Mbak. Karena masa-masa usia 40-an, jadi ketika kecil SD itu kan masih banyak orang mengadakan ritual berendung, entah itu di mana kita melihat kayak gitu. Kalau sekarang ketika berendung itu apa sih? Hampir nggak tahu.
gitu. Anak muda Iya, biasanya jadi nggak tahu yang gitu. tahu biasanya kisaran usia 40 ke atas gitu, Mbak. Akhirnya diangkatlah menjadi cerita ini ya, Berendung Iku. Iya, Itu kan berarti awalnya adalah sebuah ritual. iya, Sebuah betul. ritual. Terus sudah tidak pernah dilakukan lagi, Iya. kemudian dikonversi menjadi tarian. Tarian, Mm. betul. Tarian, Iya. oke. Itu tariannya namanya apa, Ibu? Berendung juga. Berendung juga. Berendung juga. Iya, berendung juga. Oke. Kalau tariannya itu harus ada melakukan semacam ritual gitu nggak sih biasanya? Karena tarinya itu konsepnya lebih ke kreasi, lebih ke pertunjukan, artinya itu motivasinya menjadi potensi daerah, potensi kekayaan daerah gitu kan, sehingga terkait dengan properti atau tata laksananya itu sih sebenarnya tergantung bagaimana kreatornya gitu kan. Cuman yang di sini itu memang kita mirroring dengan ritualnya, artinya properti intinya seperti boneka berendungnya itu berendung. kita masih pertahankan. Terus ada ornamen kayak Sesajian, bunga gitu, bunga-bunga iya, kita masih Asli. ada Ya. semisal isinya ada sisir, ada apa ya, bedak Iya. gitu, semuanya masih ada, Mbak. Oke, berarti waktu si berendungnya didandani itu juga Iya. memang seperti itu ya? Iya, iya. Memang kalau waktu riset itu ada nuansa mistis-mistisnya nggak, Pak? banyak. Iya. itu kan. Ini kayaknya kalau diceritain nggak nyampe nih. Iya. Salah satunya deh, Pak. Untuk yang kesekian kalinya ketika kami melakukan simulasi itu memang di bulan apapun itu terjadi hujan ya gitu. Iya. Ini sebenarnya kita melakukan simulasi yang kesekian kali karena risetnya memang lebih dari 2 tahun gitu kan. Ya entahlah gitu kan, we don't know, tapi itu terjadi gitu kan. Terus kemudian ada sih, ini layak diceritain nggak sih, tapi memang mungkin karena pressure ya ketika kita dalam kondisi malam, gelap, outdoor, dekat dengan kuburan, dekat dengan hutan. Iya. Mungkin kecerdasan Iya. kita menurun, mental kita menurun, ya kan, sehingga ada trouble dikit itu jadi masalah. Di prosesnya kayak gitu, Ada banyak aja problem. gitu ya, Iya, problemnya banyak gitu ya. problem. Oke, ini ngomong-ngomong katanya untuk produksi Berendung Iku ini Iya. ada kolaborasi juga ya? Iya. Kolaborasi apa nih, Bu? Mungkin bisa diceritain? Iya. Jadi untuk pembuatan film pendek ya Berendung ini kita banyak berkolaborasi. Tentunya ini support dari Kemenparekraf ya, Mbak. Kemudian ada dari Pemkab juga. Kemudian ada support dari budayawan dan pelaku seni di Kabupaten Pekalongan khususnya. Kemudian ada dari pelaku teman-teman UMKM yang UMKM, mensupport ya. kita juga gitu. Jadi memang kita ingin ketika kita ada satu acara, kita melakukan satu kegiatan, saya ingin melibatkan teman-teman dari UMKM juga, karena untuk segala sesuatu produksi, entah itu untuk ketika kita proses, kita memberdayakan teman-teman UMKM ini. Kemudian support dari Kominfo juga, kita ini Mbak Jadi Kol, banyak iya, kolaborasi juga gitu ya? iya. Jadi lebih mateng gitu. Iya. Oke, ini ngomongin tentang produksi film, itu pasti ada budgetnya. Iya. Boleh di-spill dong, Ibu, budgetnya untuk film Berendung itu, Berendung Iku berapa? Iya. Kalau ini under 100 juta ya, Mbak. Ya, kita kebetulan ada dari dana pribadi, kemudian yang support dari Kemenparekraf tadi. Jadi kalau kita hanya mengandalkan support dari kementerian itu tidak cukup. Iya, jadi ketika mumpung gitu ya, judulnya tetap mumpung kalau orang Jawa. Mumpung kita sudah ada sekian, kita tinggal nambahi sekian dan dilakukan sebelumnya sudah ada riset-riset seperti itu. Karena risetnya juga tadi 2 tahun ya? 2 Pak, tahun ya? ya. Sampai Iya. ya. Kalau dihitung risetnya mungkin sudah waktu, tenaga, pikiran gitu Ya, kan, dan kuras habis gitu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak Sutradara juga Siap. produser ya. Iya. Pemirsa, kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di On The Street.
on the screen masih bareng sama aku Lia Gisti dan juga filmnya yang berjudul Bendung Iku. Dan juga masih bersama dengan narsum kita. Ini tapi tambah satu lagi ya pemirsa. Jadi 3 orang. Ini ada Mas Bambang. 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 Mas Bambang gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini dari mana Mas? Kok baru datang nih? Dari Andalah. Oke, Mas Bambang ini sebagai DOP ya. Jadi berarti hari ini formasinya lengkap ya sebagai sutradara. Ini proses produksinya tuh gimana sih? Mungkin persiapannya dulu nih apa? Kalau dari persiapan riset itu tadi, kemudian Riset yang 2 tahun itu ya? Riset yang sampai 2 tahun, kemudian dari motivasinya memang kita lebih ke ini ya, lebih ke nguri-uri lah, lebih ke nguri-uri. Terus memang ya saya pikir Back to Nature menjadi era yang kuat di 2023 bahwa kearifan lokal menjadi sumber inspiratif cerita-cerita film-film besar. Betul. Bahkan Avatar 2 pun mereka mengambil setting lokasinya di Bau-Bau Wakatobi kan, dengan Indonesia kearifan lokalnya gitu kan. Jadi saya pikir mungkin ya kita ikut ambil kue lah, kita coba masuk ke ranah go digital dengan budaya lokal Pekalongan Raya gitu kan. Tujuan utamanya adalah itu sebagai pemberdayaan aset, terus juga pemberdayaan kreatif karena memang kita all talent itu fresh graduate, jadi semuanya pemain baru. Terus terkendala hujan dan memang ya lokal wisdomnya itu pegunungan seperti itu. Iya benar-benar. Secara teknis mungkin ya DOP lah banyak yang agak yang bahasa Pekalongan ya pusing, nyonyor gitu kan. Karena mereka belum tahu blocking gitu kan, betul. Terus continuity-nya itu proses syuting yang molor sampai seminggu lebih itu sampai di note ojo potong rambut, gitu-gitu sampai mereka tidak boleh berubah. Ya. Kalau untuk pemilihan pemainnya sendiri tuh gimana sih? Mungkin Ibu? Kalau untuk pemilihan dari pemainnya sebetulnya karena kita sudah ada komunitas ya Mbak ya. Dalam arti di sini kita ada satu komunitas untuk mereka teman-teman seni budaya gitu kan. Di situ kita sudah pernah melihat karakter mereka, kemudian kita tawarin. Tapi ada yang benar-benar ketika mereka sudah deal, sudah oke, hari H mereka cancel. Gitu. Kenapa itu? Katanya ada urusan penting lah atau kita kan nggak mungkin mundur karena kalau mundur pasti biaya juga akan membengkak gitu kan. Akhirnya on the spot kita tawarin karena itu ketika kita proses syuting itu yang nonton kan banyak Mbak, warga sekitar. Jadi warganya juga pada nonton gitu ya. Jadi di situ kita melihat, kita tawarin ke mereka, ternyata mereka mau dan sebetulnya akhirnya di sini kita berpikir setiap orang itu memang bisa berakting ya. Tetapi kalau untuk berakting di kamera itu susah. Iya betul. Betul kan? Iya. Jadi ketika di situ kita ngomong nanti seperti ini, ternyata 1, 2 kita ulang-ulang, akhirnya kita nemu sampai mereka nyaman dengan kamera. Yang di kuburan itu sampai berapa kali take tuh Mas Aceh? Berkali-kali nih saksinya nih kayaknya Mas Bambang. Ada rekor itu ya 23 apa 20 untuk adegan itu iya. Jadi dia itu menahan senyum gitu sampai pengen telan lagi tuh, anaknya telan itu lahirin lagi. Ibu pertama kali malu jadi satu gitu ya Bu ya. Ini gimana nih Mas Bambang untuk take 20 kali lebih nih gimana tuh? Iya sebenarnya lumayan ini juga yang berdegel juga. Lumayan berdegel ya? Ya lumayan ini juga apa? Kesel lah gitu. Kita yang harusnya soalnya kita nanti kan udah malam. Udah mau turun hujan ya, udah titik-titik hujan gerimis gitu. Memang harus terbiasa dulu gitu ya, memang harus luas dulu di depan kamera kayak gimana gitu ya. Bener-bener mereka masih sangat-sangat
baru mungkin ya, masih sangat-sangat awam dalam dunia acting gitu. Oke, kalau untuk film ini sendiri nih, Mas, ini kan berarti tentang budaya, mistis jadi satu lah pokoknya. Ini untuk teknik pengambilan gambarnya gimana sih? Ini kan biar penontonnya juga ikut merasakan feel-nya di film itu. Kalau di film Berendung ini saya lebih ke apa ya namanya? Karena ini kan sebenarnya kerangkanya kan dokumenter. Oke, dokumenter. Secara disiplin film. Oke, gimana tuh? Untuk ketika adegan apa namanya adegan filmnya, drama itu ya saya lebih fokuskan kepada pengambilan di kala inti cerita gitu. Oke. Jadi nggak terlalu bertele-tele karena sebenarnya kalau dokumenter itu kan yang penting kita sesuai dengan risetnya, dengan datanya gitu ya. Dengan data. Dengan apa? Narasumber dengan ada narasumber itu kan. Jadi cuman sesuai dengan plot-plot yang udah ada gitu. Oke, kalau untuk editing nih Mas, biasanya kan editingnya yang pusing gitu. Gimana nih? Gimana perasaannya? Prosesnya berapa lama nih? Kita produksi pengambilan gambar itu 4 hari ada ya? Yang kolosal 4 hari. Yang kolosal 4 hari. Perannya 2. Terus iya, teksturnya dramanya 2 hari. Kalau keseluruhan berarti 4 hari. Editingnya 1 bulan. Ini lama ya. Ini banyak penilaian nggak nih dari banyak revisi nggak nih dari sutradara produser? Ya, sangat banyak. Sangat banyak. Ya mungkin kalau dibilang ada sih beberapa talent yang dia surprise sebagai newcomer kemudian bisa memberi ekspektasi, tapi yang kurang ya ditambal gitu kan. Mungkin ya salah satu talent kita ya ini Mas Sahri itu yang di belakang kamera itu kan yang bisa kita super ekstrimkan sampai berantem di sawah. Itu dalam segini, jadi kameramen nancep, talent nancep, sudah terlanjur masuk lumpur ya. Penuh perjuangan ya Pak ya syutingnya ya. Perjuangan itu kan. Oke, terakhir deh nih, ini sebenarnya pengen ngobrol lagi tapi waktunya udah nggak cukup nih ya Bapak Ibu Mas. Terakhir deh nih harapannya untuk film ini kan pasti akan ditonton masyarakat. Ada di YouTube juga ya katanya ya. Namanya apa? YouTube-nya? Di Edi Kopi Dalpang. Edi Kopi Dalpang. Iya. Filmnya judulnya Berendung Iku. Di bawah ini ya. Iya, di sini. Di sini. Oke, terakhir deh harapannya setelah film ini ditonton. Mungkin perwakilan siapa? Harapannya secara luas sih misi utamanya memang kearifan lokal ya. Jadi terkait dengan back to nature, kearifan lokal yang kemudian lagi menjadi trendsetter film di 2023. Tapi kita mengajak generasi bahwa inti dari dokumenter maupun dari drama yang kita sajikan adalah semangat generasi pendahulu kita untuk survive dalam menghadapi semua tantangan, dan itu yang pengen kita transferkan gitu kan, ke generasi sekarang dengan tentunya dengan tantangan yang beda, dengan problem yang beda. Betul. Namun terlepas dari itu bahwasanya survive dengan melawan ketakutan. Ya anything apapun itu, ketakutan terhadap masa depan, ketidakbisaan, terhadap trauma apapun itu gitu kan, itu hanya bisa dilakukan dengan ya keyakinan diri dan berserah, seperti itulah. Tambahan lagi harapan kami setelah memproduksi film ini, setidaknya kita yang di daerah ingin ya suatu saat ada investor yang bisa membiayai film ini. Amin. Kalau misalnya seperti Jailangkung itu orang sudah tahu semua, tapi Berendung salah satu kesenian daerah yang mungkin masyarakat Kabupaten Pekalongan saja belum tahu, ini bisa diangkat menjadi sebuah film. Betul. Mata produsernya gitu ya. biaya. Dan akhirnya bisa diproduksi untuk satu film yang mungkin Avatar saja bisa mengambil ini di Indonesia ya. Betul. Kita masyarakat Indonesia
dan kemudian para investor bisa melirik kita, akhirnya film ini bisa difilmkan menjadi satu film layar lebar. Jadi lebih besar lagi ya Iya. tentunya filmnya ya. Oke, terima kasih untuk Pak Edi, Sama-sama. Ibu produser, dan juga Mas Sama-sama. Bambang sudah main ke On The Screen hari ini ya. Dan pemirsa, ini kayaknya udah cukup ya hari ini kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih sudah menyaksikan On The Screen, dan tetap saksikan On The Screen setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di Batik TV. Dia Gisti pamit dan sampai jumpa. Sampai jumpa.